kita berdua nih atau teman-teman di luar sana mau memulai usaha, karena udah rame tadi seperti kita bahas Bang ya. Iya. Apa yang harus disiapkan paling utama Bang? Apakah mental mungkin atau mungkin kalau mau cari tempat usaha tuh yang kayak gini atau di daerah yang seperti ini gitu loh. Jadi biar mungkin jadi Stepnya lah dulu. ya, penambahan pengetahuan juga buat yang teman-teman yang mau buka usaha. Ya, mental yang jelas, mental. paling awal itu. Mental. Ruang bisnis ketika memberi reward permodalan itu syarat-syaratnya apa aja sih yang kalian pikir yang oh ini layak nih gitu? Konsistensi mereka dari segi ikut materi, tugas, terus tapi lagi-lagi yang kita nilai adalah omsetnya mereka. Omset tetap ya, karena ini bisnis Ya, gitu. iya. Iya. Berarti kan kita tuh ngasih sebagai investor. Betul. Nanti kan berarti kita harus dapat sharing sekitar 20% dari mereka. Oke. Gitu. Jadi mereka nggak perlu balikin duit. Ketika rugi mereka tutup gitu. Ya kalian juga berarti Rugi berimbas juga. ya. Iya. Oke. Dan kita juga nggak akan minta mereka Nggak minta ganti rugi gitu kan. gitu. Iya. Karena investor memang begitu. Iya, investor begitu, bukan peminjaman modal. Iya. Makanya kita lihat mana yang serius, mana yang kita lihat tuh yang paling serius gitu. Mereka mau buka tiap hari gitu. Mereka mau berkorban waktu dan semuanya. Oh, tapi ada nggak sih sebenarnya yang kalian modalin dan ternyata gagal? Ada. Yang kalian juga kehilangan nilai invest itu gitu? Ada. Ada pasti. ya? Gagalnya karena apa? Gagalnya karena karyawannya tidak ada, mereka terlalu cepat buka cabang. Tapi sekarang masih ada satu yang buka. Jadi Masih mungkin, jalan. jadi kemarin 3, sekarang jadi jalan cuma 1. Terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Terburu tadi yang karena dia bilang kalau yang Yusuf ajarin adalah nanti dulu gitu. Iya, Iya. betul. Itu kita rugi sekitar 18 juta. 18 juta tuh. Dan nggak kapok bikin ruang bisnis lagi. Enggak Nggak sih. kapok Enggak. sih. Enggak. Kalau Biasa ya. Kalau kapok enggak ada volume 3 sih. volume 3 ya. Terus kalau kita ngelihat antusiasnya dari volume 1 sampai volume 3 Bang, selalu ini ya. selalu Melonjak rame, ya sih? melonjak. Atau naik Melonjak. terusnya? Naik terus. ya? Naik terus. Berarti kebutuhan orang atau keingintahuan orang tentang bisnis kuliner apa segala macam tuh cukup tinggi ya kalau Iya, di kita cukup berarti tinggi ya. ya. Oke. Dan kami kan memang pengennya yang ikut di ruang bisnis bukan cuma sekedar tahu teori aja. Iya. Pengennya juga ya lihat di Implementasinya prakteknya. mereka Iya, tahu. mereka- Oke. Di lapangannya seperti apa itu sih. Karena dari ruang bisnis kan mengajarkannya tadi 70% praktek. Iya. Nah, itu yang pengen kami tanamkan di situ karena dari praktek itu kita bisa tahu evaluasinya gimana bisnisnya, terus Iya. kita dampingin terus dan sampai mereka sustain baru kita bisa lepas. Nah, menurut Yusuf sama Henry deh, kenapa sekarang mahasiswa banyak banget yang pengen punya usaha gitu? Kalau zaman aku dulu, zaman aku SMP, SMA tuh teman-teman tuh pada berlomba-lomba pengen nanti aku PNS lulus ya? ini PNS nih, PNS. Tapi anak-anak yang sekarang tuh Iya. lebih kayak usaha tuh semuanya pengen jadi pengusaha. Iya. Bahkan sudah jadi PNS pun. Iya, ya ada, serius, ada, ada. Seenggaknya dia bisa jadi investor lah, Iya. kayak Iya. gitu kan ya. Iya. Kenapa menurut kalian bisa terjadi culture yang seperti sekarang? Itu pengaruh dari segi pengaruh milenial pertama dengan pola mereka yang nggak bisa menetap di satu tempat. Iya. Betul. Gampang jenuh. Gampang jenuh. Akhirnya pilihannya itu. Kedua adalah ya sosial media yang menurut saya terlalu banyak mengekspos hal-hal positif Pengusaha. yang terlalu berlebihan. Gitu. Akhirnya over optimistic. Iya. Ternyata nggak bagus juga ya. Nggak bagus juga ternyata. Kita sendiri menyaring Iya. orang yang masuk ruang bisnis yakin mau masuk sini. Atau Iya. cuma sekedar ikutan Iya, tren. karena waktu bakal kekuras, kerugian pasti bakal ada gitu kan. Nggak semanis yang ada di buku-buku Betul. motivasi. Betul. Ketika kalian menjalanin, kalian nggak tahu rasanya nungguin Ya. usaha ketika lagi sepi-sepinya. Itu. Itu sedih banget. Miris. sih. Lanjut Bang, terus akhirnya Ya, itu yang bikin si anak muda sekarang mau masuk ke dunia Wirausaha. wirausaha. Karena di exposure tentang pengusaha gila-gilaan ya. yang manis-manisnya terus Yang Bang. manis, yang manis doang. Yang diekspos Tapi adalah tidak- manis-manisnya ya, terus. nggak diimbangi dengan apa ya istilahnya materi-materi yang relevan di lapangan tuh Iya. kayak gimana sih gitu. Nggak Karena- dia nggak jelasin fakta-fakta yang di lapangan. Betul. Benar. Iya. Karena sejauh ini teori-teori kampus atau buku-buku itu kan buat multi company, buat perusahaan-perusahaan Iya. besar. Betul. Kalau kita nerapinnya di skala kecil, Yang nggak retail nyambung. ini nggak ada, bisa. iya. Karena Nggak bukan relevan. itu polanya. Bukan ya, Bang? Iya, benar. Pantas kalau kita lihat sosial media itu kan sering banget tuh iklan-iklan muncul kayak cuma kaya 18 juta dalam sehari. Binomo. Gampang banget dapat duit ya.
Dan bahkan influencer juga ikut membantu mensosialisasikan yang seperti itu kan. Iya. Jadi salah kaprah. Nah, kalau di ruang bisnis sendiri menjelaskan nggak enaknya bikin usaha nggak sih di dalam situ? Atau nanti kalian itu nggak selamanya enak nih. Kalian nggak bisa enak kalau kalian nggak gini Kita gitu. jelasin dari awal. Dari Jadi awal. Secara real. secara real, Betul. yang tersering 100 tuh setelah kita jelaskan tuh paling tinggal 40. Rame-rame. Tapi bagus. Lebih baik dia mundur saat itu ketika Iya. daripada dia udah punya usaha baru mundur. Benar. Iya, betul. Karena udah ada kerugian nantinya. Betul. Benar-benar. Nah, kalau boleh tahu Bang, di dalam ruang bisnis sendiri apa aja materi-materinya yang spesifik gitu? Apa misalnya tentang manajemen mungkin atau apa aja Iya. yang dipelajari? Finansial jelas, itu Jelas. yang paling utama bakal kita masukin ke mereka, produk market fit masuk, pemilihan produk, HPP, tren, pola strategi sama branding di akhir. Oh, itu malah di akhir ya. Malah di akhir. Oh. Yang awal kita fokusin di sales. Yang basic-basic dulu ya. Oke. Dan kita tidak arahkan mereka untuk masuk ke branding Karena karena belum punya budget itu. Iya. Oke. Oh, iya, benar. Karena mereka baru mulai dari nol ya. Betul. Iya. Berarti memang ruang bisnis ini diperuntukkan untuk teman-teman entry level untuk ke pengusaha lah ya. Iya. Untuk kewirausaha yang memang modal kecil. Betul. Nah, Dan kalau memang menurut dituntut untuk selling dulu sih. Selling dulu ya. Iya. Sampai punya modal bisa meng-hire orang branding Betul. gitu-gitu. Oke. Menurut kalian dari sebuah produk nih, kita ngomong di luar ruang bisnis sedikit. Dari sebuah brand yang paling penting tuh produk dulu kah atau branding dulu? Atau marketing dulu? Kan banyak tuh salah kaprah. Ada brand yang secara marketing promonya gila-gilaan. Terkenal banget, semua tahu. Tapi ketika kita ngerasain produknya nggak bagus gitu. Tapi ada yang produk sepi banget. Padahal secara branding tuh sepi banget. Padahal produknya enak gitu. Nah, menurut Andri dan Yusuf, yang mana yang paling penting? Produk nomor 1 atau branding yang nomor 1? Ya mungkin beda-beda. Beda-beda Coba, sih. Bang. Iya, iya. Tapi kalau saya sih lebih ke produk sih. Produk mungkin penjelasan antara brandingnya sih. Sebenarnya mungkin kita kan di ruang bisnis lebih mengajarkan untuk produk baru Nomor 1. Produk nomor 1 tapi didampingi dengan brand, bukan branding tapi brand. Brand ya. Karena untuk pengenalannya aja bahwa bisnis di 1.0 itu kan memang butuh brand untuk si pengenalan bahwa mereka nih usahanya apa. Iya. Seperti itu sih. Jadi lebih kalau saya sih lebih produk dulu baru Baru mikirin promo, marketing dan betul. lain-lain. Oke. Baru dari produk mikirin marketingnya, mikirin brandingnya. Tapi kalau untuk brandnya sudah ada karena mereka untuk mengenalkan apa produk mereka, jenis usahanya apa. Oke. Itu kalau saya. Iya, kalau Kang Yusuf. Sama ternyata produk. Kalian ini gimana kan? Kalian sering ngobrol gak sih? Kayaknya jarang ngobrol soalnya. Kami kalau ngobrol main PS sih. Bukan ngobrolin usaha ya. Produk. Jadi si branding ini kan cuma senjata, salah satu senjata untuk mengangkat produk kita. Iya. Kita berhasil memperkenalkan, misal gini, analoginya kita berhasil ngenalin calon pasangan kita sama orang tua, tapi orang tuanya nggak cocok gitu kan, percuma gitu. Iya, Udah masuk ke rumah tapi ditolak gitu ujungnya. Atau si produk ini kalau dari segi makanan berhasil dipromokan, di branding dengan sedemikian rupa, orang beli tuh 2 kali, 3 kali, tapi ketika dia nggak masuk dengan produknya, kecewa juga, ujungnya ditinggalin juga akhirnya. Oh, jadi cuma di awal aja, manis di aja. awal. Tetap si produknya harus fit, makanya di awal kan ada produk market fit tuh, Iya. itu fungsinya. Jadi kalau produk jelas itu hal yang sangat jujur. Karena memang kita jualannya itu Betul. gitu. Kalau promosi kita bisa narasikan dengan sedemikian Bisa rupa. kita hire orang. Bisa Betul. gampang, mudah Iya. itu, mudah banget. Dengan budget tertentu, produk kita melonjak pasti. Yang jadi pertanyaannya adalah produknya cocok nggak, sesuai nggak dengan kebutuhan konsumen, gitu. Dan bisa sustain nggak gitu kan, itu tergantung produknya Betul. ya. Karena memang ada beberapa kelas bisnis gitu yang di dalamnya ketika aku juga pernah ikut tuh, yang dia memang mengedepankan ya enggak, branding itu nomor 1, baru kita mikirin produk katanya. Nah yang seperti itu tuh. Cuma kita nggak tahu, maksudnya jangan-jangan memang ada brand yang memang berhasil dengan cara seperti itu gitu. Cuma kalau dari kalkulasi kita kan berarti Betul. produk dulu ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan kita berdua nih atau teman-teman di luar sana mau memulai usaha, karena udah ramai tadi seperti kita bahas Bang ya. Iya. Apa yang harus disiapkan paling utama Bang?
apakah mental mungkin atau mungkin kalau mau cari tempat usaha tuh yang kayak gini atau di daerah yang seperti ini gitu loh. Jadi biar mungkin jadi Stepnya lah dulu. ya penambahan pengetahuan juga buat yang teman-teman Basic. yang mau buka usaha. Ya, mental yang jelas, mental Mental. paling awal itu. Mental, ya. Mental, terus habis itu waktu. Mental Oke. menentukan nanti ketika kita nyari tempat yang strategis misal, si pemiliknya bilang harganya setahunan. Nah kan di situ butuh mental kerja keras buat lobby kan. Buat- negosiasi iya, gimana pun caranya pengusaha lo lobby aja pokoknya sampai bisa Iya. bulanan. Mentalnya harus kuat. Jadi di penolakan pertama nggak akan berhenti gitu. Iya. Ini baru tempat udah mundur lah itu berarti nggak bisa. Terus dari segi waktu jelas karena bakal banyak waktu yang dicurahkan untuk itu. Karena kalau kita nggak imbang dari segi mengorbankan waktu, nggak mungkin kita bisa dapat apa ya sesuatu yang sesuai lah istilahnya. Nomor 3 duit. Modal. Modal. Oh ya pastilah. Iya. Pasti. Tapi nomor 3 lah itu Iya. ya. Cuma modal kan sekarang tricky juga kan. Maksudnya Iya. kita bisa akalin juga. Bisa. Ada investor. Dan segala macam. Kalau memang produk dan konsep kamu bagus, investor Pitching juga aja pasti ke investor pitching kan. aja ya. Benar. Gampang banget. Ya. Kalau sedikit saya tambahin Boleh, sih, kalau dari saya sih lebih ke komitmen sama konsistennya si orang itu sendiri. Karena kalau kita nggak komit juga dengan apa yang mau kita jalanin juga susah. Iya iya. Bener nggak sih? Terus dengan konsistennya juga kadang-kadang kan ya itu tadi udah 3 bulan mundur karena nggak konsisten. Mentalnya juga nggak Betul, ini, ya. mentalnya. Ya ujung-ujungnya baliknya kan ke mental lagi, konsisten backup di mentalnya itu. Oke. Nah, ya. nggak tahu ya di kalian tuh ngerasain juga nggak sih? Kalau di aku tuh ngerasain tuh di awal-awal kita bangun brand, bangun produk gitu, kita jualan. Kita sebagai owner harus ada di tempat itu gitu. Ketika aku udah nggak di situ, produk ini masih jual, itu penjualan menurun tuh. Nggak tahu di kalian tuh kerasa begitu juga nggak sih? Apakah owner emang harus ada di tempat dulu di awal-awal? Ketika udah settle, baru kita bisa kemana-mana gitu. Dulu sempat ngalamin itu. Hal yang seperti itu ya? Ada dulu. Harus ada di situ. Harus ada karena beberapa saat tuh sempat ngalamin yang manfaatin circle pertemanan gitu kan. Jadi konsumennya pun suka diajak ngobrol, Iya. asik lah pokoknya. Iya. Sedangkan karyawan kita tidak diduplikasi dengan itu, jadi nggak mampu juga buat Karena nimbangin kita itu. bukan kita gitu. Iya, Ah, iya. Jadi karena dulu belum dapat ke ternyata si usaha ini harus punya kultur, Harus punya nyawanya sendiri harus ya. punya nyawanya sendiri. Jadi belum sampai ke situ akhirnya sempat ngalamin begitu. Tapi akhirnya kan nggak bisa begitu terus ya. Iya, kita nggak bisa gerak jadinya. Gitu dia, nggak bisa begitu terus. Ujungnya adalah ya itu dia tim itu yang akan ngebantu perkembangan kita nantinya di unit usaha kita sendiri. Oke, luar biasa sekali Bang ya. Kita Ini ilmu banget nih. ilmu banget tuh. Kita masing-masing juga punya usaha yang nggak rame-rame banget. Tapi nanti aku kopi mau jadi bentar lagi Oh, di iya. Citra Niaga. Itu rame banget pasti itu. Amin lah, pokoknya siapapun yang mau berusaha ya. Iya. Mungkin ini juga sekalian pertanyaan terakhir Bang, Iya. keterbatasan waktu juga. Dari Bang Hen dan juga Bang Yusuf ngelihat apa ya, usaha atau bisnis kuliner 5 sampai 10 tahun ke depan Iya. itu bagaimana? Mungkin juga jadi tolak ukur baru bagi orang-orang yang mau usaha. Buat teman-teman yang kayaknya bentar lagi Iya. lulus sekolah mau usaha tuh penting banget tuh. Gimana Bang? Akan terus hidup dan tumbuh gitu ya. Nanti ada saatnya titiknya mungkin 3 bulan itu buka produk baru, 2 minggu tutup yang lama gitu. Itu jedanya Pasti ada yang begitu pasti ya? ada yang begitu. Iya. Iya. Jadi hadapin aja lah yang begitu. Soalnya si kuliner ini terus bakal ada dan bakal terus berkembang. Cuma tinggal pemilihan produknya seperti apa, sesuai nggak sih sama market yang ada di Samarinda, itu aja. Bang Hen? Kalau dari Ya, Henry, kalau dari saya sih memang kuliner tuh pasti berkembang sih. Cuman buat yang paling penting buat teman-teman yang mau mulai usaha aja, jangan cuman ide tapi dilakuin sih. Oke. Langsung digerakin, dilakuin, karena kalau nggak dilakuin ya nggak bakal jalan-jalan. Sekedar Apa ya? wacana. Wacana, betul. Oke, sip. Itu dia buat yang suka tidur. kaum rebahan. Kaum rebahan. Jadi memang yang pertama tadi mental ya. Ya. Mental harus paham produk juga dan tahu timing. Ya. Lihat sikon juga. Apakah produk kamu tuh emang cocok dan di waktu yang tepat. Ya. Benar. Pirsa Besari. Di waktu yang salah. Oke, thank you sekali lagi buat Bang Siap. Yusuf dan Bang Ilmu Heng, yang ya. bermanfaat banget. Betul sekali. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di Yultalks bareng mereka berdua. Ruang bisnis volume 3 udah jalan? Udah lagi jalan. Udah. Lagi Ruang jalan. bisnis volume 4? 2 bulan lagi. 2 2 bulan lagi. lagi. Nah, itu penting banget buat mungkin teman-teman yang pengen ikutan ruang bisnis. Betul. 2 bulan lagi siapkan aja
Ada biaya nggak sih ikut itu? Gratis. Gratis. Nah, jadi langsung follow aja Instagramnya Bang ya di Ruang bisnis. @ruangbisnis. @rockbisnis ya. Pakai underscore? .in. .ind. .ind. Siap itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau datang lagi ke U-Talks kita bisa ngomong spesifik misalkan branding gitu Iya. kan. Siap. Manajemen gitu. Jadi Kita yang lebih spesifik ya lagi. betul. Yang penting kita sudah mengenalkan Bang Yusuf dan Bang Hen juga. Mudah-mudahan yang sering ke tempat rahasia sudah tahu ini yang punya. Nanti. Tidak lagi rahasia. Soalnya kalau orang duduk itu kan masuk mereka berdua Iya. dia. Kenapa do om masuk sini? Karena banyak anak SMA dan anak kuliah. Iya. Oke, thank you Henry. Terima kasih udah datang di U-Talks. Bang Yusuf, terima kasih banyak. Siap. Sampai ketemu lagi di U-Talks selanjutnya. Saya Setiawan Yogi. Iksan. See you.